terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari dugaan motivasi Ferdy Sambo menyuruh Baradae menembak Brigadir Joshua. Polwan ada juga karena kaitannya kepada seseorang membocorkan rahasia selingkuhnya. Dalam kasus penembakan Brigadir Joshua banyak yang menduga-duga masalahnya. Hanya Mahfud MD sudah mengantongi masalahnya hanya konsumsi untuk orang dewasa. Sejak mereka di Magelang terbongkar rahasia Ferdy Sambo sama Putri Chandrawati bahwa Ferdy Sambo berselingkuh bahkan sudah kawin siri dengan Polwan Rita Juliana. Keduanya bertengkar terus sampai Putri Chandrawati menangis mengeluarkan air mata. Pada saat pulang dari Jakarta menuju Magelang, Ferdy Sambo naik pesawat sehingga lebih cepat sampainya selama perjalanan menuju Jakarta. Ferdy Sambo marah dalam hatinya. Ferdy Sambo menduga bocornya perselingkuhan Ferdy Sambo dengan Polwan Rita Juliana dari Brigadir Joshua. Hubungannya sangat dekat dengan Putri Chandrawati sehingga Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Setelah Brigadir Joshua sampai ke Jakarta, ke rumah dinas Ferdy Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan, lalu Ferdy Sambo mengikat Brigadir Joshua di kursi, lalu memerintahkan Baradae menembak 5 kali hingga mati. Dengan kasus penembakan Brigadir Joshua, maka Kapolri telah menetapkan sebagai tersangka, yaitu A1, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka selaku menyuruh Baradae menembak Brigadir J. 2. Baradae tersangka karena menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo sebagai atasannya. 2 lagi dijadikan tersangka hanya yang melihat saja. Sedangkan Putri Chandrawati tidak dijadikan tersangka karena tidak ikut menyuruh membunuh Brigadir Joshua. Dalam persidangan nanti, hakim diduga menjatuhkan hukuman 1. Menghukum Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP, ancaman hukumannya tersangka hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Jadi tujuannya dia sebagai pelaku dalam arti pelaku menyuruh Brigadir Baradae untuk membunuh daripada Brigadir Joshua tersebut. Baradae dan 2 orang lainnya diduga dibebaskan hakim karena Baradae menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo dan 2 orang lagi mendampingi Ferdy Sambo atas perintah Ferdy Sambo dan ketiganya dalam melaksanakan tugasnya dan pemerintah Ferdy Sambo. Harapan saya Ferdy Sambo dihukum hakim seberat mungkin, sedangkan Baradae dan 2 orang lagi dihukum seringan mungkin agar bisa dibebaskan karena mereka melaksanakan tugasnya dari atas perintah Ferdy Sambo tersebut. Itulah yang saya lihat dalam masalah pembunuhan daripada Brigadir J ini. Sehingga motif daripada pembunuhan Brigadir J tersebut adalah karena Brigadir J membuka rahasia perselingkuhan Ferdy Sambo dengan Rita Juliana tersebut. Bahkan katanya mereka sudah kawin siri. Itulah yang sampaikan kepada
Ibu Ferdi Sambo, sehingga Ibu Ferdi Sambo itu marah-marah dan tidak terima. Itulah sejak mereka itu di Magelang marah-marah terus, marah-marah. Sehingga pada waktu pulang ke Jakarta, di mana Ferdi Sambo naik pesawat, sehingga duluan sampai ke Jakarta. Sedangkan Chandra Putri Chandrawati dengan pulang ke Jakarta lewat dengan mobil yang supirnya adalah Brigadir J. Mungkin mereka banyak berkomunikasi di dalam mobil tersebut masalah hubungan Ferdi Sambo dengan Juliana, dengan Rita Juliana tersebut. Sejak mereka di Magelang, terbongkar rahasia Ferdi Sambo sama Putri Chandrawati bahwa Ferdi Sambo berselingkuh, bahkan sudah kawin siri dengan Polwan Rita Juliana. Keduanya bertengkar terus sampai Putri Chandrawati menangis. Pada saat pulang dari Jakarta menuju Jakarta, sejak pulang dari Magelang menuju Jakarta, Ferdi Sambo naik pesawat sehingga lebih cepat sampainya. Selama perjalanan menuju Jakarta, Ferdi Sambo marah. Dalam hatinya Ferdi Sambo menduga bocornya perselingkuhan Ferdi Sambo dengan Polwan Rita Juliana adalah dari Barada Joshua. Hubungannya sangat dekat dengan Putri Chandrawati, sehingga Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Setelah Brigadir Joshua sampai ke Jakarta, ke rumah dinas Ferdi Sambo di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan, lalu Ferdi Sambo mengikat Brigadir Joshua di kursi, lalu memerintahkan Baradae menembak 5 kali hingga mati. Dengan kasus penembakan Brigadir Joshua, maka Kapolri telah menetapkan sebagai tersangka, yaitu Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka selaku penyuruh Baradae menembak Brigadir J. Baradae tersangka karena menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdi Sambo sebagai atasannya. 2 lagi dijadikan tersangka. Sedangkan Putri Chandrawati tidak dijadikan tersangka karena tidak ikut menyuruh membunuh Brigadir Joshua. Dalam persidangan nanti, hakim kemungkinan menjatuhkan hukuman kepada menghukum Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP, ancaman hukumannya tersangka hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. 2 Baradae dan 2 orang lainnya diduga dibebaskan hakim karena Baradae menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdi Sambo, dan 2 orang lagi mendampingi Ferdi Sambo atas perintah Ferdi Sambo, dan ketiganya dalam melaksanakan tugasnya atas perintah Ferdi Sambo. Harapan saya Ferdi Sambo dihukum hakim seberat mungkin, sedangkan Baradae dan 2 orang lagi dihukum seringan mungkin kalau bisa dibebaskan karena mereka melaksanakan tugasnya atas perintah Ferdi Sambo. Sekian dan terima kasih.